Rekan-rekan Chronicle, saya ada di Ternate. Jadi di sini tempat di mana cengkeh pada masa purba kala dulu menjadi semacam incaran bagi naturalis dan kapal dagang dari Eropa untuk berbondong-bondong datang mendapati rempah-rempah Indonesia yang punya khasiat bukan hanya untuk membuat makanan itu enak, tapi juga membuatnya awet. Mesti dipahami dulu sebelum revolusi industri, betapa mahalnya segala sesuatu yang bisa mengawetkan. Dan mereka dapati di sini sebuah rempah-rempah, bahkan beberapa set rempah-rempah seperti pala juga yang sangat luar biasa dan harganya sangat mahal. Dan mereka rela untuk mengeluarkan banyak sekali resources untuk datang kemari khusus untuk ini. Dan di sini juga ada apa yang disebut oleh orang lokal sebagai pohon cengkeh yang paling tua. Harga cengkeh sempat jatuh setelah zaman depresi di Eropa, tapi kemudian karena ditemukan khasiatnya yang lain sebagai bahan utama rokok, maka nilainya terselamatkan dan naik lagi. Nah, pada hari ini kita juga hadir di sini sebagai upaya dari program Chronicles untuk mencari landasan identitas dan narasi bangsa tentang bagaimana Indonesia bisa mengekspresikan dirinya di zaman postkolonial sebagai laboratorium dunia. Tempat di mana ilmu-ilmu besar itu pernah ditemukan di sini. Dan tempat di masa depan di mana ilmuwan akan datang mencari jawaban dan mendapatkannya. Jadi disinilah tempat di mana Alfred Russel Wallace, co-founder of evolutionary biology, bersama dengan Charles Darwin, itu sebenarnya melakukan penelitiannya secara besar-besaran di sini. Dan kita dapati glimpses of the past of Russel Wallace's research from 6.000 surat yang dikirim untuknya dan daripadanya di Ternate. Pada waktu itu dia mengirimkan surat hasil dari risetnya kepada Charles Darwin yang sangat terkejut ketika membacanya karena Charles Darwin sendiri sedang mengumpulkan materi untuk paper pertamanya yang kemudian membuahkan The Origin of Species. Dan sebenarnya sebelum buku yang terkenal dari Darwin itu, Wallace dan Darwin itu sama-sama dikenal sebagai bapak evolusi. Wallace's major contribution was made when he was actually here, actually in Dodinga village. Okay. And in February 1858, he basically independently discovered the theory of evolution by natural selection. Okay. And he wrote a scientific article, which he wrote the fair copy, the nicely written copy, when he was in his house here, where we're standing. So it is established that his house were here. Yes, beyond reasonable doubt, we saw that the house was on this action site. Okay. And he rented this house for 3 years and used it as his base for his collecting expeditions all over this region to as far as the Aru Islands and Raja Ampat on small local boats. He would bring the specimens back here, pack them up, and then put them on the Dutch mail steamer that came once a month to Ternate. He sent his paper to Charles Darwin in England from Ternate. It's now called the Letter from Ternate. Okay, and it's quite famous in scientific circles. Right. And he didn't know that Darwin had already discovered the theory, because Darwin kept it very secret, only told his two closest friends. When Darwin read Wallace's essay, he was shocked, realizing that Wallace had a paper ready for publication, but he had nothing ready. But his friends then arranged for Wallace's essay and some unpublished notes by Darwin to be published by the Linnaeus Society of London. Okay. And that was basically the first publication of the theory of evolution by natural selection. Darwin and Wallace are the co-authors of the theory, although people only know Darwin now. They've forgotten about Wallace.
In terms of the theory that Wallace established himself independently of Darwin, how does it differ to the likes of Darwin and Lamarck and others? I've compared what Darwin published in that paper Yes. in 1858 with what Wallace had, and point for point, they're actually identical. Okay. So it's amazing that two people Yeah. from totally different backgrounds. Yeah. Wallace was actually an atheist at the time. Darwin was a Christian, and they had totally different worldviews, but they came up Wow. with exactly the same process. Yeah. Yeah, that's called independent attestation, and therefore solidified the theory as being independent of biases, right? Exactly. Right. Okay. And it was only 15 months after they published the joint paper that Darwin then published his famous book, Origin of Species. Okay. But because later generations of biologists forgot about the paper and they just saw Darwin's book. So they would say Darwin's theory, Darwin's theory. But in Wallace's lifetime, he lived until 1913. He was given equal credit during his lifetime, and it was called the Darwin-Wallace theory. But actually, it turns out that in Darwin's book, his theory of evolution became different to Wallace's. So he had natural selection, but he also had Lamarckian selection. Yes. So chapter 5 was devoted to use and disuse inheritance. Yes. So Wallace had actually, in his essay, argued against Lamarckism and said this is nonsense. Okay. But Darwin always believed in Lamarckism throughout his life. Darwin thought there were two processes: natural selection, the survival of the fittest, Right. and also Lamarckian evolution. So ironically, Wallace, because the theory of adaptive evolution change that we now have is called neo-Darwinism. Yes. It's Darwinism minus Lamarckism. Yes. But ironically, Wallace was the first neo-Darwinist. By rejecting Lamarckism, right? Yeah, right at the beginning. Oh wow. People don't know that. Even scholars don't realize this. Right. Even until now. Yeah. Jadi kita perlu tahu bahwa hukum evolusi yang menjadi bahan textbook di sekolah dasar menengah atas sampai universitas di seluruh dunia itu sebenarnya bermuasal dari Indonesia. Bahkan kalau saya pulang ke London di Natural History Museum, Anda bisa dapati di situ foto dari Wallace dan spesies-spesies yang dikirim oleh Wallace dari Pulau Ternate. Abad ke-17, 18 itu adalah abad modernitas di Eropa. Sebuah abad di mana European naturalis itu sedang gencar-gencarnya untuk mengetahui, memahami dunia. The Age of Reason pada waktu itu. Di mana para naturalis itu memiliki pandangan bahwa dunia itu untuk dimengerti, bahkan dimengerti secara empiris. Dan mereka pergi ke belahan dunia lain seperti Indonesia pada waktu itu hanya didasari oleh rasa penasaran yang lahir dari philosophical movement, pergerakan filosofis pada waktu itu. Di awal mula zaman modernisme. Dan mereka semacam punya tanggung jawab rohani bahkan untuk mempelajari sesuatu yang tidak diketahui. Isaac Newton, orang yang sangat-sangat religius, fakta bahwa dia percaya ada sesuatu hal abstrak yang real seperti kehendak bebas, roh, Tuhan, itu tidak membatasinya untuk kemudian berhenti mempelajari alam semesta. Dia menganggap, atau orang-orang seperti dia dan kemudian Wallace itu sendiri menganggap bahwa alam semesta yang adalah turunan dari Tuhan itu sendiri atau emanasi dari konsep Tuhan itu ada untuk dimengerti, ada untuk secara empiris dipelajari dan kemudian diasuh. Dan pada waktu itu juga konsep tentang alam semesta sebagai sesuatu hal yang harus dibudidayakan, harus dimengerti, itu juga sangat dominan di dunia antropologi Eropa. Itulah yang menyebabkan orang-orang seperti Wallace dan kompatriotnya itu datang untuk mempelajari yang tidak diketahui, alam yang buas seperti itu. Dan
ada kemuliaan di situ yang membuat mereka bisa mendapatkan status sosial ketika mereka kembali lagi ke Eropa setelah berhasil mengerti sesuatu atau menawarkan sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Tapi jangan dilupakan, pada waktu Wallace, Rumphius, George Kamerling, Van Bemmelen melakukan risetnya di Indonesia dan God knows how many other people doing the same exact thing. Mereka itu sangat dibantu oleh orang-orang Indonesia. Wallace misalnya dibantu oleh asistennya, namanya Ali. Rumphius yang pada akhir hidupnya buta, sangat dibantu oleh istrinya yang disinyalir orang Indonesia. Dan George Kamerling, Van Bemmelen itu mempelajari proses-proses geologis di antara Gunung Merapi, Kraton, dan Laut Selatan dengan mengikuti jalur ritual yang dijalani oleh prosesi-prosesi seperti labuhan, yang dijalani oleh para ritualis. Tangannya dituntun oleh orang-orang Indonesia untuk mengerti tentang alam ini. Tapi kontribusi mereka itu tidak pernah kita lihat. Karena memang pada waktu itu, narasi yang sedang dibangun adalah sains itu dari barat menuju ke sisi lain penjuru dunia. Sains lahir dari barat. Kiblat sains adalah dunia barat. Dan kelihatannya paham itu kemudian menular ke bangsa kita sendiri, yang kemudian selalu menyangka bahwa tidak mungkin dalam tanah Nusantara ini ilmu pengetahuan itu keluar. Ilmu pengetahuan itu diimpor dari barat. Nah, itulah yang sebenarnya Chronicles atau podcast yang sedang kita bangun itu mencoba untuk men-challenge, mempertanyakan West to the rest science narrative. Gitu, bahwa sebenarnya di tanah Nusantara ini lahir ilmu, bukan hanya sumber daya alam atau bukan hanya tenaga kerja, tapi ilmu yang sebenarnya punya efikasi menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial pada zaman ini. Bahwa tanpa Ali, teori evolusi itu tidak mungkin keluar. Bahwa tanpa istri dan asisten-asisten Rumphius, teori-teori yang kita nikmati di dunia barat itu tidak akan keluar. Sekarang tanggal 8 Januari 2025, kita mau ngobrol tentang ekspedisi kita yang terakhir di Pulau Ternate, Halmahera, dan sekitarnya. Pada waktu itu saya sedang bersama dengan tim jalan ke daerah di mana Wallace melakukan aktivitas saintifiknya. Kita pergi bersama dengan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Dominic Germain. Kita pergi bertemu dengan cucu dari Russell Wallace, Bill Wallace. Kita bertemu dengan George Becaloni, pendiri dari Wallace Memorial Fund. Kita melakukan dialog dengan mereka, mencoba untuk mengangkat cerita tentang Wallace dan kontribusi dari Ternate di dalam konsepsi ilmu biologi modern. Kita juga pergi mengunjungi Kesultanan Ternate yang tempatnya sangat-sangat indah, sedikit berada di atas bukit gitu, jadi bisa melihat lautan, sedikit membawa imajinasi akan kemegahan Kesultanan Ternate pada waktu itu. It's a fascinating building. Indonesia itu bukan sekedar negara yang numpang lewat, tapi punya peran, bahkan peran aktif untuk menjawab masalah-masalah saintifik yang orang banyak menyangka itu hanya domain dari negara-negara barat. Kalau kita melihat, misalnya pada waktu Sultan Hamengkubuwono yang pertama mendesain Keraton Yogyakarta untuk berada tepat di tengah antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan dalam sebuah sumbu kosmologis Yogyakarta. Kemudian aksis tersebut yang merupakan cara mereka untuk memitigasi bencana di masa purbakala dibuktikan sekitar tahun 1960
memiliki signifikansi geologis di mana aksis tersebut juga merupakan sebuah lempeng atau batasan lempeng tektonik di mana aliran magma itu seperti pipa dialirkan dari Laut Selatan ke Gunung Merapi. Berapa besar kemungkinan Sultan Hamengkubuwono pertama pada waktu itu mendesain keraton secara kebetulan? Jawabannya sangat kecil gitu. Berarti ada akumulasi pengetahuan di situ. Seperti halnya juga dengan sistem irigasi Subak di Bali. Jelas-jelas memiliki efikasi dalam menekan persebaran hama. Ketika kita melihat sistem arsitektur di daerah Sunda yang dengan komponen bambunya bisa menahan gempa bumi. Nah pertanyaannya, pengetahuan seperti ini itu tidak diakui oleh dunia sebagai pengetahuan, tapi hanya diakui sebagai belief. Ada dikotomi antara science and belief, dan segala hal yang lahir dari Nusantara itu dikotakkan di dalam belief. Chronicles mencoba untuk mempertanyakan dikotomi antara science dan belief, dan coba menawarkan narasi baru bahwa yang kita tahu dari zaman purbakala itu adalah pengetahuan. Bukan science, bukan belief, hanya pengetahuan. Beberapa bulan yang lalu ketika Chronicles pertama kali digagas, kami mencoba menyajikan sebuah narasi bahwa Indonesia adalah laboratorium bagi dunia. Tempat di mana ilmu-ilmu modern seperti ilmu bumi, biologi itu berasal. Sebenarnya kami nggak terlalu percaya akan narasi itu, setidaknya tidak 100%. Sampai beberapa bulan kemudian kita mulai pergi ke berbagai bagian dari Indonesia. Seperti hari ini kita berada di Ternate, sebuah pulau yang indah di Maluku Utara, mencoba mencari jejak Alfred Russel Wallace. Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini yang menyebabkan kontribusi luar biasa bagi teori evolusi modern. You know what? Mungkin narasi itu bukan omong kosong. Contohnya waktu kita berada di sekitaran kompleks Batu Angus di kaki Gunung Gamalama, saya melihat formasi andesitik di situ. Ya kan? Formasi geologisnya itu sangat hitam gitu. Orang yang melihatnya mungkin hanya melihatnya sebatas formasi geologis yang indah. Padahal dari riset saya sendiri, saya dan grup menemukan bahwa formasi batuan andesitik yang kaya di dalam manifestasi geotermal Indonesia, dalam hal ini di Pulau Ternate dan Halmahera, itu juga bisa digunakan sebagai situs penyimpanan karbon dioksida. Misalnya, yang kalau dipelajari dengan lebih banyak, itu bisa menambah portfolio carbon trading Indonesia. Punya nilai praktis di situ. Orang bisa betul-betul mendapatkan uang, dan planet betul-betul bisa diselamatkan karena orang bisa menyimpan karbon yang tadinya harusnya dilempar ke atmosfer, disimpan di dalam bawah tanah, ditangkap oleh formasi batuan andesitik yang membuatnya tidak bisa bocor keluar. Itu hal-hal yang luar biasa pentingnya yang berada di balik keindahan Gunung Gamalama. Seperti itu. Kita masih di Ternate, di sebuah lokasi yang indah yang disebut Batu Angus, formasi batu-batuan yang warnanya hitam, sebuah manifestasi geologis yang luar biasa indah, yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di sekitarannya. Ada Gunung Gamalama di belakang saya. Yang menarik dari batu-batuan ini adalah yang saya pelajari di laboratorium di United Kingdom, bahwa ketika dunia sedang menghadapi masalah-masalah seperti climate change, maka orang mulai berpikir untuk bagaimana caranya sebelum karbon dioksida itu lepas di udara setelah dikeluarkan dari aktivitas manusia, dibentuk dalam supercritical condition, kemudian diinjeksikan lagi ke dalam tanah. Dan supaya tidak bocor kembali kemudian keluar dari tanah, ada mekanisme trapping. Ya. Dan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk mencegah karbon dioksida itu kemudian bocor dari dalam tanah adalah dissolution trapping. Jadi caranya adalah dicari batu-batuan andesitik seperti batu-batuan di sini yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik, yang kemudian karbon dioksida itu diinjeksikan ke dalamnya.
Dan karbon dioksida itu ketika diinjeksikan ke dalam batuan andesitik, dia akan bereaksi dengan batuan itu, kemudian menjadi gumpalan yang membuatnya tidak akan bocor keluar. Jadi mekanisme trapping ini adalah mekanisme yang paling aman. Dan Indonesia lepas dari memiliki lebih dari 50% cadangan geotermal dunia, juga memiliki formasi-formasi seperti ini yang merupakan aset yang luar biasa supaya Indonesia bisa bicara kepada dunia tentang potensinya untuk melakukan carbon capture and storage. Lokasi ini indah, tapi akan lebih indah lagi kalau orang tahu makna dan kegunaan yang luar biasa dari batu-batuan tersebut. Dunia sedang menghadapi masalah-masalah eksistensial, pandemi, climate change, yang sangat mempengaruhi geopolitik dunia. Turunannya dalam masalah ekonomi, masalah diplomasi luar negeri, masalah property rights itu sangat-sangat dominan. Gak mungkin kita bisa serta-merta mengekspor non-timber products seperti kemiri, kopi, dan lain sebagainya tanpa memenuhi regulasi European deforestation seperti itu. Misalnya, kan? Jadi masalah-masalah seperti climate change itu sangat mempengaruhi apapun yang sifatnya geopolitis. Nah, Indonesia itu juga harus mempertanyakan sikapnya terhadap alam. Kalau tidak, kita akan didikte oleh Barat dan kemudian dipaksa mengadopsi etos-etos lingkungan hidup seperti turunan dari teori Aldo Leopold dan sebagainya. Halo semuanya, saya di Desa Dodinga di Kabupaten Halmahera Barat. Baru pertama kali ada di sini dan disambut oleh formasi hutan bakau atau mangrove, yang merupakan salah satu carbon sink terbesar. Tapi bukan hanya itu, mangrove juga membentuk sebuah jaringan seperti layaknya media berpori, yang berguna untuk menghancurkan atau mendispersi tenaga dari ombak yang datang ke coastline, sehingga dia dapat melindungi garis pantai. Dan di pulau-pulau, terutama Indonesia yang memiliki ribuan pulau yang dihuni, ini akan sangat penting karena posisi Indonesia secara altitude di tengah pemanasan global itu rawan untuk tenggelam. Gitu. Dan inilah bukan hanya sebagai carbon sink, tapi juga untuk menjaga lapisan pantai yang harus diketahui dan diteliti. Dan kita punya banyak sekali di sini. Indonesia jelas-jelas dari kekayaan leluhurnya punya caranya sendiri untuk hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Kenapa kita kemudian harus mengadopsi sistem-sistem atau pemikiran-pemikiran dari luar Indonesia hanya untuk membuat kita tahu bagaimana caranya hidup berdampingan dengan alam? Kita sudah tahu itu semua, tapi kita belum mengerti diri kita sendiri. Maka itulah ketika kita mengadakan dialog, saya mau berdialog dengan orang-orang yang mengerti tentang daerahnya sendiri, tentang identitasnya. Karena narasi-narasi yang tidak didasari oleh identitas itu tidak akan memiliki efikasi untuk membuat orang sungguh percaya akan narasi itu untuk kemudian bertindak melakukan sesuatu yang real. Saya suka merenung apakah kita sendiri paham akan betapa besarnya potensi Indonesia untuk memberikan jawaban akan permasalahan-permasalahan real di dunia. Atau kita hanya membatasi pemahaman kita akan kekayaan sumber daya alam yang bisa dijual serta-merta. Apakah kita paham bahwa untuk mengunlock, membuka kunci dari potensi itu, ilmu pengetahuan itu harus dikuasai. Supaya pemahaman kita tentang Gunung Gamalama hanya tidak sekedar keindahannya, tapi juga potensi-potensi elegan saintifik di baliknya. Orang Indonesia itu sebenarnya suka dengan pengetahuan, suka dengan diskursus yang sulit, suka diajak berpikir sebenarnya. Itu hal yang sangat membawa optimisme sebenarnya buat saya dan buat tim, bahwa menyajikan hal-hal yang sangat dalam secara filosofis, secara ilmu pengetahuan dengan bahasa yang rumit, itu sebenarnya membuat orang stay tune untuk tetap mendengarkan. Saya mendapati sebuah misalnya tweet atau pesan-pesan dari orang yang setelah nonton acara Chronicles bilang, tadinya saya mau pindah warga negara. Kemudian saya mengurungkan niat saya karena melihat optimisme yang lahir dari program-program seperti ini.
Itu hal yang luar biasa, tidak bisa dibeli dengan uang tuh. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita makin semangat untuk jalankan episode-episode berikutnya. Pemuda-pemudi Indonesia punya tanggung jawab bukan hanya untuk melakukan aktivisme, tapi untuk mengambil kertas dan pena, melakukan riset itu sendiri, mengambil jalan yang sulit untuk mengetahui tentang keanekaragaman biodiversitas Indonesia, keragaman bumi Indonesia, untuk memberikan jawaban-jawaban real akan siklus karbon, akan masalah gempa bumi, akan masalah pandemi. Jawaban-jawaban masalah-masalah ini akan lahir di tanah Indonesia atas konsekuensi para pemuda-pemudi yang mengadopsi tanggung jawab itu. Narasi yang keluar dari Indonesia itu tidak boleh semata-mata berlandaskan retorika, tapi harus dilandaskan oleh perhitungan yang akurat dan karya-karya saintifik oleh para ilmuwan yang mendukungnya. Orang hanya bisa percaya narasi yang didukung oleh track record dan oleh scientific groundings di belakangnya, karya-karya ilmiah. Kalau dua ini tidak ada, betapapun gagahnya kita menyuarakan narasi itu, orang tidak akan percaya. People see what you do, not what you say. Orang melihat apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan.